Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita sekarang masuk di materi pertemuan ke-9 ya, minggu ke-9 di mata kuliah sistem terdistribusi. Kali ini kita akan membahas tentang konsistensi dan replikasi atau konsistensi and replication pada sistem terdistribusi. Pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini antara lain adalah tentang konsep konsistensi dan replikasi. Kemudian nanti ada alasan kenapa sih harus ada yang namanya replikasi data. Kemudian replikasi sebagai alat penskalaan. Kemudian nanti ada yang namanya model konsistensi ya. Di mana nanti jenis dari model konsistensi ini ada yang model konsistensi berbasis data ya, berkonsentrasi pada data dan juga pada klien atau data-centric consistency models dan client-centric consistency models. Kemudian nanti di bagian data-centric consistency model ada yang namanya sequential consistency dan juga ada yang namanya causal consistency ya. Nah, kita coba lihat di sini konsep dari konsistensi dan replikasi. Nah, karena pembahasan kita adalah tentang sistem terdistribusi, jadi hal yang paling penting atau masalah penting dalam sistem terdistribusi itu adalah replikasi data. Apa sih sebenarnya replikasi? Replikasi ini adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek dan melaksanakan sinkronisasi antar objek sehingga konsistensi data dapat terjamin. Artinya, dilakukan replikasi atau penggandaan data atau melakukan copy dari data. Karena apa? Karena sudah kita pahami bahwa sebuah sistem terdistribusi, maka pasti ada data yang tersebar di sana. Nah, sekarang bagaimana data tersebut untuk disebar ke masing-masing lokasi dilakukan dengan cara replikasi data. Replikasi mendukung ketersediaan data setiap waktu dan dimanapun diperlukan. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda, bisa melalui koneksi jaringan lokal maupun yang internet. Jadi, data yang tadi sudah dilakukan penggandaan data atau misalnya dilakukan artinya pengkopian data, data-data yang sudah dilakukan replikasi ini didistribusikan ke masing-masing lokasi. Replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi, misalnya penyebaran data fisik sesuai dengan penggunaannya, seperti pemrosesan transaksi online dan decision support system, atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Artinya ada beberapa data yang hanya diperlukan di lokasi-lokasi tertentu, maka itu yang akan didistribusikan. Jadi artinya dia lebih efektif dari sisi replikasi ini ya. Jadi apa yang dibutuhkan, jadi data tersebut saja yang akan dikirimkan atau yang akan didistribusikan. Ada dua alasan utama kenapa kita melakukan replikasi data. Yang pertama adalah reliability atau keandalan, dan yang kedua adalah performance atau kinerja. Reliability ini seperti apa? Reliability atau keandalan ini adalah data direplikasi untuk meningkatkan keandalan dari suatu sistem. Artinya memiliki salinan data dan mengizinkan data yang korup ini agar mudah dalam proses pendeteksian dan perbaikan. Jadi dia lebih handal. Ketika ada data yang error ya atau kerusakan data, maka kita masih memiliki salinan data yang lain. Jadi dari sisi bisa dikatakan seperti recovery dari sebuah data ya. Jadi data tersebut bisa diambil dengan mengambil salinan data yang sudah dilakukan replikasi tadi. Kemudian alasan utama mereplikasi data yang kedua adalah dari sisi performance atau kinerja. Replikasi kinerja ini penting ketika sistem terdistribusi perlu skala dalam jumlah dan wilayah geografis. Penskalaan dalam angka terjadi misalnya ketika semakin banyak proses perlu mengakses data yang dikelola oleh satu server. Dalam hal ini kinerja dapat ditingkatkan dengan mereplikasi server dan kemudian membagi pekerjaannya. Artinya kalau dari sisi performance ini kita bisa lakukan replikasi server. Jadi ketika ada proses pengaksesan data dilakukan dalam satu waktu, tidak terjadi yang namanya crash ya.
Jadi dia mampu melakukan dari sisi performansnya untuk membagi-bagi data atau membagi server ke dalam beberapa bagian, sehingga ketika dilakukan pengaksesan secara langsung tidak terjadi crash. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang namanya replikasi sebagai alat penskalaan. Masalah skalabilitas umumnya muncul dalam bentuk kinerja ya, menempatkan salinan data yang dekat dengan proses yang menggunakannya dapat meningkatkan kinerja melalui pengurangan waktu akses. Dengan demikian memecahkan masalah stabilitas, artinya salinan data yang disebar di masing-masing lokasi itu digunakan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dari lokasi tersebut. Jadi dia sudah dibagi-bagi berdasarkan lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian trade-off yang perlu dilakukan adalah menjaga salinan tetap up to date, mungkin memerlukan lebih banyak bandwidth jaringan ya. Jadi datanya tersebut harus dijaga supaya tetap up to date. Ini ada keuntungan dari replikasi. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja pembacaan. Tadi kita sudah agak sedikit menyinggung ya dari sisi performance. Kemudian nanti ada membawa data mendekati lokasi individu atau kelompok pengguna. Hal ini akan membantu mengurangi masalah karena modifikasi data dan pemrosesan query yang dilakukan oleh banyak pengguna, karena data dapat didistribusikan melalui jaringan dan data dapat dibagi berdasarkan kebutuhan masing-masing unit. Ini juga tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa proses pendistribusian data ini adalah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari lokasi masing-masing. Jadi misalnya kalau dari sistem perbankan ya, misalnya dia cabangnya adalah cabang atau wilayah Jakarta, maka ketika ingin melakukan pendistribusian data, maka yang diberikan kepada lokasi Jakarta adalah hanya khusus-khusus untuk data-data nasabah-nasabah yang ada di Jakarta. Gitu. Ketika ingin melakukan pendistribusian data ke lokasi yang lain di luar dari Jakarta, maka diberikan data yang di luar dari Jakarta tersebut. Penggunaan replikasi, ini keuntungan dari replikasi adalah sebagai bagian dari strategi standby server ya. Tadi saya sudah katakan juga bahwa ada yang namanya replikasi server. Jadi memudahkan ketika proses pengaksesan dari data tersebut. Nah, ketika kita melakukan replikasi atau melakukan copy data, artinya kan ada beberapa data yang disalin ya. Dengan artian apa? Supaya data tersebut jangan sampai tidak terjadi, artinya bagaimana caranya supaya data tersebut tetap konsisten? Karena data kan ada banyak yang sudah disalin atau di-copy. Gimana caranya? Kita harus jaga supaya data tersebut tetap konsisten, tidak terjadi kerusakan dari data tersebut. Ada yang namanya model konsistensi. Nah, model konsistensi ini menitik beratkan pada proses read dan write dalam kaitannya dengan read-write operasi pada data yang akan di-share. Artinya, ada data yang akan di-share tadi atau ada salinan data yang akan di-share, maka kita menitik beratkan pada proses read dan write. Ini fungsinya adalah supaya data tersebut konsisten atau data tersebut tidak mengalami yang namanya inkonsistensi data atau datanya adalah menjadi error. Hal ini disebut sebagai data store atau penyimpanan data, misalnya share file system, memory space, ataupun database. Jadi, misalnya contohnya di dalam database ada yang namanya proses concurrency ya. Concurrency itu adalah di mana melakukan transaksi dalam satu waktu. Nah, ketika tidak dititik beratkan pada bagaimana sih caranya supaya data tersebut tetap konsisten, dia harus melakukan yang namanya locking. Jadi dia harus mengunci beberapa transaksi, ketika transaksi sudah selesai, maka transaksi yang lain boleh dilakukan. Tujuannya apa? Supaya data tersebut tidak menjadi error atau data tersebut tetap konsisten. Konsistensi model terjadi antara proses dan penyimpanan data. Jika proses berjalan sebagaimana mestinya, maka penyimpanan data berfungsi sebagaimana mestinya juga gitu ya. Jadi konsisten antara proses dan penyimpanan data tersebut, atau kita sering sebutnya bagaimana sih supaya konsisten data tersebut dengan transaksi-transaksi yang dilakukan terhadap data tersebut.
Model konsistensi dapat membatasi nilai pada saat proses read, sehingga proses pengembalian data dapat dilakukan. Beberapa di antaranya dibatasi. Semakin terbatas pembatasan nilai yang ada, akan semakin mudah diterapkan. Itu tadi saya singgung sedikit masalah kunci mengunci tadi ya, supaya ketika dilakukan sebuah proses dari data tersebut, ada proses yang lain harus memiliki time atau waktu supaya dia bisa melakukan proses tersebut setelah proses yang sebelumnya selesai dilakukan. Artinya dibatasin dulu, diberikan batasan-batasan ketika ingin melakukan sebuah proses baik read maupun write ya, membaca ataupun write di sini adalah memodifikasi bisa atau menuliskan kembali. Penyimpanan data dapat didistribusikan secara fisik di beberapa mesin. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, penyimpanan data dapat didistribusikan secara fisik. Jadi dari sisi penyimpanan datanya ini didistribusikan secara fisik di beberapa mesin. Artinya bisa kita katakan dibagi ya beberapa server untuk didistribusikan ke beberapa lokasi yang berbeda. Kemudian di sini ada proses-proses yang terjadi. Nah, ini namanya distributed data store. Konsistensi merupakan kriteria penting dalam evaluasi sistem berkas yang menunjang berkas yang di-share tadi. Artinya ketika kita melakukan replikasi, jangan lupa kita juga harus tetap melakukan yang namanya konsistensi data supaya data yang ada atau kopian data atau salinan data yang akan didistribusikan ke masing-masing lokasi itu tetap konsisten, tidak mengalami error data. Nah, ini gambaran dari organisasi umum penyimpanan data logis. Didistribusikan secara fisik dan direplikasi di berbagai proses ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada jenis model konsistensi. Di dalam sistem terdistribusi, yang menjadi pemikiran pertama adalah bagaimana mengelola replika. Baru tahap berikutnya adalah menjaga agar server replika tersebut tetap konsisten. Artinya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan salinan data atau replikasi data tadi. Kemudian, setelah melakukan pengelolaan replikasi atau pembagian atau salinan data atau mengcopy data, tahap selanjutnya adalah bagaimana supaya data-data yang tadi direplikasi itu tetap konsisten. Nah, di sini ada dua jenis model konsistensi. Ada yang namanya model konsistensi berpusat pada data dan ada yang juga yang berpusat pada klien. Kalau berpusat pada data, ini sering disebut sebagai data-centric consistency model, dan ketika model konsistensi ini berpusat pada klien, nanti dikatakan sebagai client-centric konsistensi model. Nah, kita lihat yang berpusat pada data. Nah, ini fokus pada proses read dan write pada data yang di-share. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika kita melakukan konsistensi sebuah data, kita fokus di proses read, membaca, dan juga proses write, menuliskan kembali, atau bisa di sini write itu adalah memodifikasi sebuah data. Dan data yang dilakukan adalah data yang di-share atau data yang dibagikan. Konsistensi model terjadi antara proses dan penyimpanan data. Jika proses berjalan sebagaimana mestinya, maka penyimpanan data juga berfungsi sebagaimana mestinya juga. Kemudian, model konsistensi dapat membatasi nilai pada saat proses read, sehingga proses pengembalian data dapat dilakukan. Beberapa di antaranya dibatasi. Tadi yang sudah dikatakan, ya dibatasi. Semakin terbatas pembatasan nilai yang ada, semakin mudah diterapkan. Pembatasan konsistensi ini meliputi beberapa tahap. Apapun proses bacaan pada satu item data X, kembalikan satu nilai sesuai dengan hasil dari yang paling terbaru dituliskan item data X tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh gampangnya adalah ketika ada proses transaksi di sebuah perbankan, transaksi di sini kan macam-macam. Bisa transfer uang atau proses pengembalian uang atau setoran, ketika dilakukan secara bersamaan, jangan sampai terjadi kamu membaca saldo atau nilai uang yang terakhir itu yang belum terupdate. Itu nanti bisa mengakibatkan ketika kita menghitung saldo terakhir salah ya, atau datanya tidak benar.
Kalau kita lihat di sini sebagai ilustrasi perilaku proses R. R di sini adalah read, ya, untuk proses read X, yaitu proses read pada data X yang memunculkan hasil. Hasilnya ini harusnya kalau misalnya seperti ini. Kalau misalnya WX ini berarti proses write, ya. Write di sini adalah melakukan modifikasi. Read di sini hanya membaca, tidak bisa melakukan modifikasi. Tetapi ingat, ketika kamu ingin melakukan write, kamu harus read dulu datanya. Artinya kita harus baca dulu data terakhir itu adalah data yang mana. Kemudian baru kita lakukan write. Write dari data proses tersebut, ya. Jadi kalau misalnya di sini ada dua gambar, ada A ini adalah pembatasan konsistensi, B ini adalah tidak menggunakan pembatasan konsistensi, artinya dia tidak dikasih pembatasan, artinya dia nggak dibagi-bagi gitu, main langsung aja diproses sekaligus. Kalau yang A ini kita lihat, ketika ada proses satu, proses yang pertama di sini ada yang namanya write X, write data pada X, ya, sehingga menghasilkan nilai A. Kemudian di proses yang kedua dia membaca read X. Nah, kalau ini adalah contoh dari pembatasan konsistensi, dia kasih batasan dulu, mana dulu yang duluan dikerjakan. Nah, kemudian jika ada gambar yang B ini adalah gambar yang tidak menggunakan pembatasan konsistensi. Ketika ada proses satu, dia melakukan write data X yang memunculkan hasil A. Kemudian di proses kedua, dia lakukan berbarengan. Berbarengan read X yang nilainya nil, dan juga ini ada nilainya, ya, dan read X, ya. Jadi dia nggak tahu nih siapa duluan yang melakukan proses. Apakah yang ini ataukah yang read X yang menghasilkan A. Ini adalah contoh yang tidak menggunakan pembatasan konsistensi. Jadi kita nggak tahu nih, bisa aja nanti bisa terjadi inkonsistensi data ketika hasil akhirnya ingin dilihat atau nilai terakhirnya seperti apa. Itu contohnya dari yang model konsistensi berpusat pada data, ya. Kemudian di dalam data centric konsistensi model ini ada yang namanya sequential konsistensi. Ini adalah yang disebutkan oleh Lamport tahun 1979, digunakan untuk share memory pada sistem multiprosesor. Jadi dalam data store dikatakan sequential konsisten apabila hasil dari tiap eksekusi adalah sama. Jika operasi read dan write untuk seluruh proses di data store dieksekusi pada beberapa perintah yang sequential atau yang terurut, dan operasi untuk setiap proses terlihat pada urutan yang diperintah secara spesifik oleh program. Nah, kita lihat di sini ada ilustrasi, ada 4 proses untuk mengeksekusi data yang sama, yaitu X. Prosesnya ada P1, P2, P3, dan P4. Ini ada 2, ada bagian A dan ada bagian B. Kalau bagian A ini adalah konsistensi secara terurut. Namun ini yang sequential konsistensi dan dia konsisten. Kemudian yang gambar B ini adalah dia tidak menggunakan keterurutan konsistensi atau dia tidak menggunakan sequential konsistensi. Nah, ilustrasi ada 4 proses mengeksekusi data yang sama, yaitu X, ya. Di gambar proses P1 ini melakukan yang namanya write X terhadap X. Begitu pula untuk proses P2, dia merubah nilai dari yang tadinya A, ini A, ya, merubah nilai X ini yang tadinya hasilnya A menjadi B. Kemudian di proses P3 dan P4, awalnya adalah dia membaca nilai B. Dia membaca nilai B. Kemudian dia membaca nilai A. Dengan kata lain, proses write P2 terlihat mengambil posisi sebelum P1. Nah, ini. Dia baca dulu yang B ini. Ini dulu yang dia baca. Baru dia baca yang A. Nih. Keterurutan
atau sequential konsistensi. Sementara kalau di gambar B, ini adalah tidak menggunakan keterurutan konsistensi. Jadi ketika si P1 melakukan write data X yang menghasilkan A, kemudian P2 dia nanti write, dia rubah menjadi B. Nah, ketika proses 3, ini masih benar. Namun di proses P4, dia tidak sekuensial, dia tidak berurut, dia mengambil read data X posisi yang pertama ya, P1. Seperti itu. Yang sequential konsistensi. Kemudian ada yang causal konsistensi ini lebih lemah dibandingkan sequential. Causal konsistensi ini adalah proses penulisan atau write harus terlihat pada perintah yang berbeda dan pada mesin yang berbeda. Ketika suatu node melaksanakan suatu operasi read yang diikuti oleh proses write, kedua operasi disebut causal konsistensi karena nilai yang disimpan oleh write tergantung atas hasil dari read. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dengan tadi ketika suatu node melaksanakan suatu operasi read yang diikuti oleh proses write, ya, kedua operasi tersebut disebut dengan causal konsistensi karena nilai yang disimpan oleh write tergantung atas hasil dari read. Dengan cara yang sama, suatu operasi read adalah dihubungkan dengan suatu proses sebelumnya, yaitu write yang disimpan dari data yang diambil dari operasi read. Operasi yang tidak menyebabkan keterkaitan seperti ini dikatakan concurrent ya. Artinya dia berbarengan gitu, concurrent. Tapi yang lebih baik adalah lakukan dulu proses yang pertama, kemudian setelah selesai baru dilakukan proses yang kedua. Nah, urutan yang gambar ini adalah menyebabkan causal konsistensi namun tidak dengan penyimpanan yang terurut. Misalnya di sini ada proses 1, dia melakukan write data X menghasilkan A, kemudian dia merubah write data X menjadi C. Kemudian di proses 2 ada dia membaca read, dia membaca ini nih, nilai si A tadi. Kemudian dia rubah ke B. Ya. Nah, dia rubah ke B. Kemudian di P3 dia baca A, kemudian dia baca C, kemudian dia baca B. Ketika di P4 dia membaca A, membaca data X, ini baca data X ya, A, kemudian B, dan kemudian dia membaca C. Jadi dia tidak melakukan penyimpanan secara terurut. Nah, ya ini yang terakhir adalah model konsistensi berpusat pada klien atau client-centric consistency model. Kalau tadi adalah data-centric consistency model berpusat pada data, yang ini berpusat pada klien. Kita berasumsi bahwa tidak ada proses update secara simultan terhadap penyimpanan data. Atau ketika terjadi proses tersebut, bisa dengan mudah diselesaikan dan dengan mudah dipecahkan. Dan kebanyakan operasi tersebut melibatkan pembacaan data ya tadi atau yang read sebuah data. Misalnya kita lihat di sini ada domain name system atau di World Wide Web, di mana di dalam sistem ini mayoritas operasi itu terbaca dan sangat utama semua menulis dilaksanakan oleh penguasa pusat atau pemilik halaman-halaman web. Jadi kita tidak pernah mempunyai kesempatan untuk write ya. Jadi kita kebanyakan adalah read saja gitu. Jadi kalau bukan write artinya kita tidak bisa merubah data di sana, data internal ya artinya ya. Kemudian jika tidak ada update berlangsung dalam jangka waktu lama, semua replika akan secara berangsur-angsur dijadikan konsisten atau data lama akan dihapus dari cache. Kemudian proses ini yang disebut sebagai eventual konsistensi ya. Itu yang client-centric consistency model. Nah, ini kita lihat contohnya. Hal dasar seorang pengguna mengakses replika yang berbeda dalam database terdistribusi. Jadi dia
Kalau kita lihat di sini ada sebuah portable komputer, kemudian ini ada portable komputer ya. Kemudian di sini ada proses read and write operation ya, di sini. Dimana di sana di dalam lingkungan ini, di dalam kotak ini adalah sebuah distributed and replicated database. Datanya direplikasi dan datanya disebar ya. Datanya direplikasi, dibagi-bagi, kemudian hasil bagi-baginya data ini adalah datanya didistribusikan atau datanya disebarkan ke masing-masing lokasi ya, ke masing-masing lokasi. Kemudian replika need to maintain client-centric consistency ini ya. Jadi dia mengambil data dari sini, kemudian dia mengambil data juga dari, portable komputer ini dia mengakses data dari database-nya. Tapi klien ini bisa, client move to other location and transparently connect to other replica. Jadi dia portable komputer ini bisa langsung koneksi ke sini. Nah ini client-centric consistency model. Seperti ini. Sampai di sini materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.